Pada akhirnya, yang namanya politik luar negeri itu adalah soal kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa ketika itu adalah bagaimana merawat Indonesia yang sudah merdeka ini dan mencari dukungan seluas-luasnya dari dunia internasional. Kali ini saya mau membahas satu konsep di dalam hubungan internasional yang sangat populer, yaitu tentang bebas aktif. Kita sering mendengar istilah ini dan setiap mahasiswa HI pasti sudah tahu apa itu definisi bebas aktif. Nah, belakangan banyak perdebatan tentang ini. Ada orang yang mengatakan bahwa sudahlah, bebas aktif ini sebuah produk politik luar negeri yang sudah lama, karena itu harus ditinggalkan saja. Tetapi ada juga orang yang berpendapat sebaliknya, bahwa kita tidak mungkin melepaskan konsep ini karena ini menjadi bagian dari perjuangan politik kita, menjadi bagian dari perjuangan politik luar negeri kita. Nah, saya akan menjelaskan ini pertama-tama dari konteks sejarahnya, dan kemudian saya akan melihat sejauh mana relevansi konsep ini dengan melihat dunia yang sudah berubah, ya. Pertama-tama yang harus kita jelaskan adalah bahwa konsep bebas aktif itu sebetulnya tidak terlalu unik. Banyak negara yang memiliki sikap seperti ini. Artinya dalam berhubungan dengan dunia luar, negara-negara itu pada umumnya memiliki sikap yang bebas dan kemudian berusaha aktif di panggung internasional, ya. Dengan kata lain, bahwa konsep ini pada dasarnya dimaknai secara luas itu bukan merupakan konsep yang unik, ya. Nah, karena itulah sebagian orang mengatakan, ngapain sih kalau itu tidak unik, kenapa kita harus pertahankan? Saya ingin menceritakan sedikit kenapa konsep ini muncul, ya. Mungkin sebagian Anda sudah pernah membaca, sudah pernah mengetahui tentang sejarah munculnya konsep ini. Konsep ini muncul beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Salah satu tokoh yang sering dianggap bertanggung jawab dalam memperkenalkan konsep ini adalah Muhammad Hatta atau Bung Hatta, ya. Pada tahun 1948, Bung Hatta menulis sebuah makalah, sebuah artikel di mana dia mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia itu tidak memihak baik kepada blok kiri maupun blok kanan. Nah, ini menunjukkan konteks sejarah pada waktu itu, bahwa ada dua kekuatan besar yang mendominasi dunia, yaitu kubu ideologi komunisme yang biasa dikenal sebagai kelompok atau kubu kiri, dan kubu kapitalisme atau kelompok kanan. Kubu kiri atau kelompok kiri dikuasai oleh Uni Soviet ketika itu, dan kelompok kanan atau kubu kanan dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, Indonesia pada saat itu berada di dua kekuatan ini, dan negara-negara berkembang di dunia umumnya mereka berusaha memposisikan diri dari dua pengaruh kekuatan besar ini. Nah, Bung Hatta melukiskan dengan sangat bagus sekali bagaimana berada dalam dua tekanan ini tidak mudah. Dia menulis sebuah buku kecil yang dia beri judul Mendayung di Antara Dua Karang. Bagaimana sulitnya menavigasi sebuah perahu layar agar tidak terantuk ke karang sebelah kiri dan karang sebelah kanan. Nah, karena itu Bung Hatta kemudian memperkenalkan istilah bebas aktif, ya. Bebas aktif itu biasanya dimaknai sebagai tindakan atau sikap yang bebas pada satu sisi dan aktif pada sisi lain. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa bebas ini bukan berarti
melakukan tindakan semau-maunya, ya, tidak terikat pada satu batasan, bukan itu. Terjemahan yang tepat dari bebas itu bukannya free, tetapi independent. Dalam artian bahwa kita, politik luar negeri kita itu terbebas dari dua pengaruh kekuatan besar, yaitu pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, konsep ini muncul sebagai respon dari peristiwa yang berlaku bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sejak tahun 20-an ada dua ideologi besar ini. Sebetulnya ada beberapa ideologi yang muncul pada saat itu. Ada nasionalisme, ada sosialisme, ada komunisme, dan juga ada ideologi yang berbasis Islam atau yang disebut sebagai Islamisme. Tetapi setelah kemerdekaan ada dua ideologi besar yang diwakili oleh dua negara adidaya itu, dan Indonesia dalam perjuangan untuk membangun negara itu terombang-ambing di antara dua kekuatan ini. Bukan hanya itu sebagai sebuah entitas eksternal yang harus kita antisipasi, tetapi persoalannya di dalam negeri pun ada kelompok-kelompok yang mengikuti dua kubu besar ini. Jangan lupa di dalam negeri ada organisasi-organisasi dan ada partai politik yang mengekor atau mengikuti ideologi besar baik di Amerika maupun di Uni Soviet. Ada Partai Nasionalis Indonesia misalnya yang dipimpin oleh Bung Karno. Ideologinya tentu saja adalah nasionalis yang tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ada Partai Islam, ada PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan juga ada Partai Komunis Indonesia. Nah, masing-masing partai ini secara langsung maupun tidak langsung itu berkiblat pada dua kekuatan ini. Nah, faktor dalam negeri ini juga penting untuk kita melihat bagaimana memposisikan diri untuk tidak memihak pada salah satu kekuatan besar itu. Kenapa Bung Hatta mengambil jalan tengah ini dengan tidak memihak satu kelompok? Jawabannya karena pada akhirnya yang namanya politik luar negeri itu adalah soal kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa ketika itu adalah bagaimana merawat Indonesia yang sudah merdeka ini dan mencari dukungan seluas-luasnya dari dunia internasional. Tentu kita tahu bahwa syarat untuk menjadi negara merdeka selain ada masyarakat, ada pemerintahan, ada wilayah, juga ada pengakuan. Nah, ini yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Nah, Indonesia sudah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka, setelah itu perjuangan berikutnya adalah pengakuan. Nah, disinilah rumitnya, dan konsep bebas aktif itu sebetulnya muncul dalam situasi upaya mencari pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka. Nah, coba kita lihat pada awal-awal kemerdekaan, tidak ada satupun negara Eropa yang mengakui negara kita. Inggris, Prancis, Jerman, apalagi tentu saja Belanda, itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya karena mereka bersimpati dengan Belanda, solidaritas sesama negara Eropa, tetapi juga karena sebagian besar negara-negara Eropa, negara Barat khususnya, itu memiliki koloni, memiliki penjajahan di negara lain. Prancis dan Inggris adalah negara penjajah yang memiliki banyak negara jajahan. Karena itu, buat mereka kemerdekaan suatu negara itu harus dicegah, harus dilarang. Nah, karena itu umumnya negara-negara Eropa itu tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, yang menarik adalah ada dua negara barat yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Nah, dukungan Amerika Serikat ini penting. Karena apa? Karena Amerika Serikat pada saat itu adalah sekutu Eropa. Ya, sebetulnya sampai sekarang ya, tetapi pada saat itu kedudukan Amerika sangat powerful. Bukan hanya memang negara yang sangat kuat, tetapi pada saat itu Amerika menjadi negara pembantu dari negara yang membantu Eropa
dari kehancuran perang akibat Perang Dunia Kedua ya. Amerika secara spesifik membangun program yang disebut sebagai Marshall Plan, di mana program itu ditujukan untuk membangun kota-kota di Eropa yang hancur akibat perang. Nah, dengan kata lain bahwa bangsa Eropa meskipun pada satu sisi tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi pada sisi lain mereka tunduk pada kemauan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kemudian kita dalam menyikapi ini agar hati-hati. Tokoh seperti Bung Hatta pada saat itu menyadari betul bahwa dukungan Amerika kepada Indonesia pada saat itu bukan semata-mata karena memang ingin mendukung kemerdekaan Indonesia. Biar bagaimanapun Amerika mendukung negara-negara Eropa sebagai mitra mereka, sesama negara maju. Tetapi ada kebutuhan yang lebih real buat Amerika sebagai negara adidaya pada saat itu, yaitu untuk mengcounter, untuk membendung pengaruh komunisme di Asia. Dan Indonesia pada saat itu adalah negara besar dengan jumlah populasi yang banyak, di mana gerakan komunismenya cukup aktif ya. Partai Komunis Indonesia pada saat itu salah satu partai komunis terbesar di dunia ya, di luar Uni Soviet dan China. Nah, karena itu Amerika berkepentingan sangat besar untuk mendukung Indonesia dan melindungi Indonesia dari pengaruh komunisme. Saya kira itu latar belakang mengapa Amerika mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu disadari betul oleh Bung Hatta bahwa dukungan Amerika itu tidak mesti disikapi secara buta. Nah, karena dukungan Amerika inilah kemudian Uni Soviet tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Pengakuan Uni Soviet baru datang jauh belakangan. Nah, situasi seperti ini yang memunculkan konsep bebas aktif. Dengan demikian yang disebut bebas itu bukan hanya bebas terlepas dari sana sini, tetapi menyadari bahwa kita berada dalam tekanan, kita berada dalam dua kekuatan besar yang itu harus disikapi secara sadar gitu. Kesadaran untuk tidak berpihak pada satu kubu tumbuh di dalam pengalaman Indonesia ketika negara ini berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Nah, sepanjang sejarahnya dunia berubah beberapa kali ya. Ketika Indonesia merdeka dulu, dunia kita dipimpin oleh dua kekuatan besar yang disebut sebagai bipolar ya, ada kekuatan Amerika dan ada kekuatan Uni Soviet. Pada tahun 90-an, awal 90-an dunia berubah dari bipolar menjadi unipolar. Uni Soviet runtuh pada tahun 89 dan selama dekade 90-an dan dekade pertama abad ke-21, Amerika menjadi kekuatan tunggal ya, atau yang lebih dikenal sebagai unipolar. Konflik di Timur Tengah, invasi Amerika ke Afghanistan, invasi Amerika ke Irak, itu adalah bagian dari sistem dunia tunggal yang pada saat itu didominasi oleh Amerika Serikat. Nah, kita pada saat itu tetap meyakini bahwa berada di tengah, tidak memihak kepada siapapun, apalagi memihak kepada Amerika sebagai satu-satunya kekuatan pada saat itu bukan pilihan yang baik. Sejak tahun 2010-an, sistem dunia juga berubah, bukan lagi unipolar dan bukan lagi bipolar, tetapi menjadi multipolar. Ya, ada kekuatan baru yang muncul yaitu Cina. Sekarang kita terombang-ambing atau berada di tiga kekuatan besar ini, yaitu Amerika, Cina, dan Rusia. Mungkin pengaruh Rusia tidak terlalu besar buat Indonesia. Ya, kalau ada ancaman yang bisa langsung berakibat pada politik kita, itu adalah ketegangan antara Amerika dengan Cina.
Dan itu sudah terjadi pada kasus-kasus yang terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan misalnya, konflik antara Cina dan Taiwan misalnya, itu pasti akan melibatkan dua kekuatan besar ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya kira konsep bebas aktif itu masih relevan. Kita harus tetap bebas, tetap independen dari pengaruh dua kekuatan besar ini, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Nah, sebagai negara middle power, memiliki kekuatan yang tidak terlalu besar, yang bisa dilakukan Indonesia adalah mengantisipasi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh dua negara adidaya ini. Ketika Amerika dan Cina bersitegang atau konflik pada suatu saat nanti, yang kita harus waspadai adalah bagaimana kita bisa menghindari atau mengatasi tekanan dari kedua belah pihak untuk berpihak. Cina tentu saja ingin Indonesia berpihak kepada mereka, begitu juga Amerika Serikat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah sejauh mana kita bisa bersikap independen untuk tidak memihak salah satu dari kekuatan besar ini. Nah, untuk itulah saya kira konsep bebas aktif menjadi relevan ketika kita dihadapkan pada situasi yang persis sama seperti Bung Hatta dan para pendiri bangsa dulu menghadapi kekuatan-kekuatan besar pada awal-awal Indonesia merdeka. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Salam.